tempat pangeran yaitu Tan Bun An dan juga Siti Fatimah ya. Jadi di sini dermaga ini tempat turunnya pengunjung yang berasal dari ikut tongkang ya. Banyak sekali kambing-kambing yang akan dikorbankan untuk disembelih nanti malam ya. Ternyata ada di sini juga ya. Acara apapun pasti ada. Ya, siap keren. Tujuan ke sini untuk malam ini sih kami pengen lihat keseruan dari Cap Gomeh dan kemeriahan dari Cap Gomeh ini juga. Terus iya pengen lihat barongsai, terus juga pengen kulineran karena di sini banyak banget makanan-makanan yang menarik. Jadi mitosnya itu ya dipercaya bahwa pohon ini adalah sebagai simbol dari keabadian cinta antara sepasang kekasih. Bagian depan ini ada prasasti ataupun batu yang menceritakan tentang legenda Pulau Kemarau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Selamat bertemu kembali dengan channel saya, Explore Wisata dan Kuliner. Channel yang memberikan informasi mengenai wisata dan kuliner. Teman-teman semuanya, hari ini tanggal 1 Maret 2026 bertepatan dengan hari perayaan Cap Gomeh bagi masyarakat Tionghoa Indonesia. Dan saya sekarang berada di salah satu tempat perayaan Cap Gomeh di Kota Palembang, yaitu Pulau Kemarau. Perayaan Cap Gomeh ini di Indonesia biasanya dilaksanakan di beberapa tempat khusus ya, seperti di Kota Palembang ini dipusatkan di Pulau Kemarau, yaitu salah satu tempat beribadah yang berada tepat di tengah Sungai Musi. Jadi banyak sekali di sini masyarakat yang hadir ya, yang datang sekedar untuk melihat-lihat maupun warga Tionghoa yang ingin melaksanakan ibadah. Untuk akses ke Pulau Kemarau ini ya, itu ada dua jalannya atau dua jalur, bisa melalui dari Tongkang yang itu tepat di arah dari Pasar 16 Ilir. Jadi teman-teman bisa mengikuti dari Tongkang ataupun melalui jalan darat. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kendaraan pribadi, itu bisa sebaiknya langsung ke arah mengikuti jalan darat, karena aksesnya lebih mudah ya. Jadi kita bisa langsung berjalan kaki untuk menuju ke tempat Pulau Kemarau ini. Nah, untuk akses darat ini, jadi di sini tongkang disusun ya, beberapa tongkang disusun di sini untuk mempermudah para pengunjung untuk jalan kaki, sehingga bisa diakses langsung melalui jalan kaki. Jadi tongkang disusun, kemudian disusun secara rapi di sini. Jadi para pengunjung bisa langsung berjalan dari arah seberang sana ya, itu seberang sana langsung ke sini, itu sekitar 200 meter ya menuju Pulau Kemarau ini.
Mungkin teman-teman sudah tahu ya, istilah dari Cap Gome ini berasal dari kata itu yaitu Cap Go ya, dan Me ya. Jadi Cap Go itu artinya 15, sedangkan Me itu artinya malam. Jadi Cap Gome itu artinya malam ke-15. Jadi dalam hal ini perayaan pelaksanaan Cap Gome ini dilaksanakan pada malam ke-15 ya, setelah tanggal Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, di depan sini kita lihat ya, banyak sekali tenan-tenan ataupun tempat makan. Jadi dari awal di depan ini tempat-tempat makan sudah ditempatkan ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin makan secara langsung di sini bisa langsung mengambil tempat ya. Jadi banyak sekali ya tenan-tenan di sini makanan yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini ada bermacam-macam makanan kuliner di sini. Tapi mungkin di sini ya untuk masyarakat khusus Tionghoa ya. Jadi kalau untuk non Muslim ya mungkin ada juga. Ini ada juga pempek ya. Nah, jadi teman-teman ya, di sini juga ada atraksi barongsai ya. Jadi ada atraksi barongsai. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya kenapa perayaan Cap Gome ini diadakan di Pulau Kemarau ini. Ya, jadi ini ada sejarahnya ya. Jadi dulunya ya asal mula terjadinya Pulau Kemarau ini dulunya ada cerita dari seorang pangeran ya, pangeran dari Cina itu yang namanya Tan Bun An, dan beliau adalah seorang pedagang yang ingin menikahi putri Palembang ya, seorang putri dari Palembang yaitu Putri Fatimah. Jadi setelah mendapat restu dari kedua orang tua Putri Fatimah ya, akhirnya direstui pernikahannya, dan dia meminta untuk memberitahukan kepada orang tuanya di Cina, dan oleh orang tuanya diberikanlah berupa hadiah ataupun barang ataupun yang ingin dibawa untuk ke
ke Palembang ini melalui Sungai Musi. Ya. Dan setelah barang-barang itu dimasukkan ke dalam kapal ya, di dalam kapal dan ditutupi dengan sawi ya, jadi sayur-sayuran. Jadi beberapa wadah ataupun gentong tempat barang-barang itu diletakkan sawi di atasnya. Jadi pas dilihat oleh Pangeran Tan Bun An, dia kecewa ya. Akhirnya sawi tersebut dibuangnya ke Sungai Musi. Namun setelah dia tahu bahwa di dalam tersebut ada emas ya, barang-barang berupa emas. Jadi barang tersebut ternyata emas ya yang dibuangnya itu. Dan akhirnya Tan Bun An terjun ke Sungai Musi untuk mengambil barang tersebut, dan ternyata tidak ditemukan lagi ya, dan tidak bisa kembali lagi. Setelah mengetahui itu, akhirnya Putri Fatimah juga ikut terjun ke Sungai Musi, dan akhirnya mereka berdua meninggal ya. Namun sebelum Putri Fatimah terjun untuk mengikuti Tan Bun An, dia berpesan agar apabila mereka meninggal nanti, itu mayatnya nanti ya akan berubah menjadi tanah yang ada di Pulau Kemaro ini. Nah, maka itulah terjadinya Pulau Kemaro ya. Nah, jadi di sini masyarakat Tionghoa yang hadir ataupun yang datang pada malam ini, dia mereka melakukan ibadah ya. Jadi mereka melakukan ibadah. Mereka beribadah untuk mengharapkan agar di tahun ke depan ya mereka lebih sukses lagi ya. Nah teman-teman ya, ini jadi area tempat aula ya, yang berada di aula di sini. Jadi di sini aulanya ini bisa untuk tempat-tempat bersantai dan juga tempat berdoa. Dan di depan sini, ya nanti dalam sini ada kuburan dari Tan Bun An dan juga Siti Fatimah. Nanti kita akan ke dalam ya. Nah teman-teman, saya sudah berada di dalam ruangan makam ini ya. Jadi di sini adalah makamnya tempat pangeran, yaitu Tan Bun An dan juga Siti Fatimah ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini makamnya, kita bisa lihat di sini. Jadi kedua orang tersebut dimakamkan di sini ya.
Nah, di sebelah makam ini, ya ini ruangan kelenteng ya, kelenteng Ho Chi Ryu ya. Jadi di sini tempat ibadahnya juga ya. Masyarakat ini Tionghoa di sini bisa melakukan ibadahnya di sini. Jadi tepatnya ini berada di area seberangan dari makam tersebut ya. Nah, teman-teman, ini merupakan dermaga kedatangan ya, salah satu akses jalur dari arah Sungai Musi ya. Jadi di sini dermaga ini tempat turunnya pengunjung yang berasal dari ikut tongtang ya, yang ikut dari dermaga 16 Ilir. Jadi di sini turunnya di sini, kemudian melalui akses dermaga ini untuk menuju Pulau Kemarau. Jadi di sini sangat indah sekali ya, ada lampion-lampion dengan bermacam bentuk dan ukuran ya. Jadi aksesnya sekitar 100 meter ya, lebih kurang ini. Jadi tinggal jalan dari tongkang sana ya, nanti berlabuhnya di situ dan menuju ke arah Pulau Kemarau ya. Nah, untuk dermaga satunya lagi itu ya berada di arah sana. Itu bisa kita lihat, kita zoom ya. Jadi ada dermaga satunya lagi bisa di situ untuk akses menuju ke Pulau Kemarau ini. Jadi tongkang-tongkang berlabuh di area sana. Nah, ini saya sudah berada di area belakang ini ya, di area belakang dekat pagoda. Jadi sini kita lihat itu ada kambing-kambing yang akan menjadi korban nanti ya, karena di sini perayaan Cap Gome ini puncaknya itu nanti malam ya, setelah pukul 12 itu nanti ada pemotongan hewan berupa hewan kambing yang akan menjadi persembahan ya. Kita lihat di sini ternyata kambing-kambingnya ada di sini ya. Banyak sekali kambing-kambing yang akan dikorbankan untuk disembelih nanti malam ya. Teman-teman sekalian ya, ini area pagoda yang berada di belakang ini bisa kita lihat di sini. Jadi di sini ada pagoda yang dibangun di sini setinggi 9 tingkat ya, 9 tingkat, dan setiap tingkatnya itu setinggi 5 meter. Jadi tinggi dari pagoda ini yaitu 45 meter. Nah, di sini ya ada juga atraksi
Ular ini kalau nggak salah di Tamangiwak kemarin ya. Kita ketemu ya. Ternyata ada di sini juga ya. Acara apapun pasti ada. Ya, siap, keren. Bawaan cuma satu ini ya ularnya ya? Oh, 3 ya? Itu ada. Itu satu. Oh, itu ya, bapak itu ya? Ya itu satu lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kita ketemu lagi dengan ini atraksi ular, ini ada ular piton. Nah, ini ya. Di sini kita lihat. Bapak ini membawa ular piton nggak ya? Ular piton ini ya, finch tanca ya. Satu lagi mana? Oh itu. Nah ini ada satu lagi ya, jadi ada 3 di sini yang lumayan ya. Berapa ini panjangnya? Berapa meter? Ya. Kurang lebih 4 meter. 4 meteran ini ya. Mantap ya. Jadi kita ketemu kemarin itu dengan temennya itu di KI ya. Ya. Sering di KI juga nongkrong. Ya biasa di KI. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi untuk perayaan seperti ini ya, event-event seperti ini di Palembang ini sangat meriah sekali ya, sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat karena ini sebagai salah satu tempat hiburan juga, wisata. Dan juga di sini banyak pergerakan UMKM ya, pergerakan UMKM. Nah, jadi di sini ya ramai sekali masyarakat Palembang. Mungkin kita akan bertanya dengan masyarakat atau pengunjung yang hadir pada malam hari ini. Malam deh. Izin ya, mau bertanya ini untuk ngisi channel YouTube ya. Dari mana? Dari Sukabangun, Palembang ya. Oh, dengan siapa nih namanya? Indah. Ika. P. Oh, masih pelajar ya atau udah ini? Oh, udah kerja juga ya. Nah, jadi saya ingin bertanya ya dengan adik ini, apa tujuannya untuk datang ke sini pada malam hari ini? Tujuan ke sini untuk malam ini sih kami pengen lihat keseruan dari Cap Gomeh dan kemeriahan dari Cap Gomeh ini juga. Terus iya pengen lihat barongsai, terus juga pengen kulineran karena di sini banyak banget makanan-makanan yang menarik. Sama. Tahu itu artinya apa Cap Gomeh? Kamu tahu? Hari Raya Cina, merayakan Hari Raya Cina. Ya. Harapannya. Ya, jadi perayaan seperti ini diharapkan mungkin diadakan setiap tahun ya. Itu ajang di salah satu wisata juga di daerah kita Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang seperti ini. Oke, terima kasih deh ya. Selamat menikmati ya jalan-jalannya. Di bagian belakang ini ya teman-teman, kita lihat di sini ada mitos yang namanya pohon cinta ya yang berada di Pulau Kemaro ini. Jadi mitosnya itu ya dipercaya bahwa sebagai pohon ini adalah sebagai simbol dari keabadian cinta antara sepasang kekasih Tan Bun An, seorang pangeran dari Tiongkok tersebut, dan Siti Fatimah ya, yaitu merupakan putri seorang dari Palembang. Konon ya pasangan ini mungkin nama mereka di pohon tersebut sehingga menyebabkan menjadi langgengnya sampai menuju ke pernikahan. Jadi di area pohon ini ya merupakan salah satu destinasi atau tujuan wisata yang banyak juga didatangi atau digemari oleh para pengunjung di sini ya. Halo. Gelap ya? Agak gelap tapi. Jadi di sini ya anak-anak remajanya di sini juga banyak sekali di sini ya yang kumpul di sini. Tapi memang suasananya agak gelap ya. Jadi agak sedikit menyeramkan juga di sini. Jadi kita lihat keliling di
keliling di area ini. Jadi dengan adanya mitos seperti itu, jadi pohon ini juga sangat erat sekali dikaitkan dengan kisah tragis antara Pangeran Tan Bun An dan juga Siti Fatimah ya. Jadi pohonnya rindang sekali. Jadi dengan mitos bahwa dengan mengukir nama di sini akan melanggengkan hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Ya. Jadi pohonnya sangat rindang sekali ya. Nah, jadi teman-teman ya, pada saat kita memasuki area Pulau Kemarau ini, di awal ataupun di depan, bagian depan ini ada prasasti ataupun batu yang menceritakan tentang legenda Pulau Kemarau ini. Jadi di sini diceritakan bahwa ada seorang putri raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Siti Fatimah diajak ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun An. Setelah di sana mereka beberapa waktu, Tan Bun An beserta istri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi 7 buah guci. Sesampai di perairan Musi dekat Pulau Kemarau, Tan Bun An mau melihat hadiah yang diberikan. Begitu dibuka, Tan Bun An kaget sekali, isinya sawi-sawi asin. Tanpa banyak berpikir, langsung dibuangnya ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah. Di atas dek perahu layar ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Tan Bun An tidak banyak berpikir, ia langsung melompat ke sungai untuk mencari guci-guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu melihat 2 orang tersebut. Tidak muncul. Siti Fatimah pun ikut melompat untuk menolong. Ternyata tiga-tiganya tidak muncul lagi ya. Penduduk sekitar pulau sering mendatangi Pulau Kemarau untuk mengenang 3 orang tersebut. Dan tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang sama keramat sekali. Jadi di sini batu ini menjelaskan cerita dari sejarah dari legenda dari Pulau Kemarau ini. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah vlog saya kali ini, kemeriahan perayaan Cap Gome di Pulau Kemarau, Kota Palembang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, share, dan pastinya subscribe channel ini agar dapat memberikan video-video terbaik ke depannya. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.